Sangat menyakitkan untuk menerima bahwa dia tidak pernah benar-benar mencintaimu, dia hanya memanfaatkanmu saat itu nyaman. Dia tidak pernah takut kehilanganmu karena dalam benaknya, kamu selalu menunggu seperti anak anjing yang hilang. Dia mengira kamu sangat putus asa sehingga apapun yang dia lakukan, kamu akan selalu ada, selalu tersedia. Tapi hari ini semuanya berubah. Komentar, saya adalah hadiah, jika kamu siap untuk tidak pernah menjadi pilihan lagi. Karena setelah ini, kamu akan memahami alasan sebenarnya mengapa dia memperlakukanmu seperti rencana cadangan dan mengapa saat kamu pergi untuk selamanya, seluruh realitasnya akan runtuh. Dia pikir dia memiliki kekuatan atasmu, tapi dia sangat salah. Wanita tidak menghormati pria yang mengejar mereka. Wanita tidak menghargai pria yang menempatkan mereka di urutan pertama. Wanita tidak menginginkan pria yang selalu tersedia. Ini adalah realitas brutal psikologi wanita yang tidak pernah diajarkan kepada pria. Wanita diprogram untuk menginginkan apa yang tidak bisa mereka miliki. Mereka menginginkan pria yang tidak terjangkau, pria yang tidak membungkuk untuk mereka, pria yang misterius, bukan buku terbuka. Tetapi saat kamu bertindak seolah-olah dia adalah pusat duniamu, saat kamu memprioritaskan dia di atas tujuanmu, uangmu, tujuan hidupmu, dia mulai kehilangan minat. Dan itulah mengapa kamu menjadi pilihan. Dia berhenti menghormatimu karena kamu menjadikannya prioritasmu sementara dia menjadikanmu rencana cadangannya. Dia tidak pernah benar-benar takut kehilanganmu karena kamu tidak memberinya alasan untuk itu. Dia tahu dia bisa pergi kapan saja dan kembali kapanpun dia mau. Dia tahu dia bisa menghilang selama berminggu-minggu dan kamu akan tetap menjawab pesannya dalam hitungan detik. Dia tahu dia bisa memperlakukanmu seperti tidak ada apa-apanya dan kamu akan tetap menunggunya seperti orang bodoh. Itulah mengapa dia tidak pernah melihatmu sebagai pria sejati dan itulah mengapa dia tidak pernah menganggapmu serius. Tapi hari ini dia akan belajar bagaimana rasanya dibuang. Nomor 1, dia pikir kamu akan selalu ada. Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau, memperlakukanmu sesuka hatinya, dan kamu akan tetap di sana, berdiri di tempat yang sama, menunggu seperti orang bodoh. Dia percaya dia memiliki akses tak terbatas ke waktu, perhatian, dan energimu. Dia pikir dia bisa menghilang selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan kamu akan tetap menunggu seperti anak anjing yang hilang. Dia berasumsi kamu tidak punya pilihan lain. Itulah mengapa dia tidak pernah khawatir kehilanganmu. Dia tidak pernah menghormatimu karena kamu tidak pernah membuatnya berusaha mendapatkan perhatianmu. Wanita hanya menghargai apa yang mereka takut kehilangan. Mereka hanya menghormati apa yang tidak mudah diberikan. Tetapi kamu memberikan segalanya tanpa membuatnya mendapatkannya. Setiap kali kamu mengirim pesan duluan, setiap kali kamu begadang hanya untuk berbicara dengannya, setiap kali kamu mengatur ulang hidupmu hanya untuk tersedia baginya, kamu menunjukkan kepadanya bahwa waktu dan energimu tidak berharga. Dia tidak perlu berusaha, dia tidak perlu mengejar, dia tidak perlu bertanya-tanya. Kamu membuatnya terlalu mudah, dan wanita tidak menghargai yang mudah. Mereka mendambakan ketidakpastian. Mereka perlu merasa seperti mereka harus berjuang untuk perhatian seorang pria, seperti mereka bisa kehilangannya jika mereka tidak meningkatkan diri. Jika dia tidak memiliki perasaan itu, dia menjadi bosan. Dia mendorong batasmu hanya untuk melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Dia butuh berhari-hari untuk membalas, dan kamu masih terus mengirim pesan. Dia membatalkan rencana di menit-menit terakhir, dan kamu masih mengajaknya kencan lagi. Dia menggoda pria lain tepat di depanmu, dan kamu tetap diam karena kamu tidak ingin mendorongnya menjauh. Dia tidak menghormatimu, dan kamu mentolerirnya. Itu adalah kesalahan terbesarmu. Kamu membiarkannya berpikir kamu akan selalu ada, dan itulah mengapa dia membuangmu dengan mudah. Wanita tidak menghormati pria yang terlalu tersedia. Mereka menghormati pria yang menghormati diri mereka sendiri. Saat kamu memperjelas bahwa kamu memiliki standar, bahwa kamu tidak akan mentolerir diperlakukan seperti renungan, semuanya berubah. Mulai sekarang, dia tidak lagi mendapatkan akses tak terbatas kepadamu. Dia tidak lagi bisa memperlakukanmu seperti pilihan sambil mengharapkanmu memperlakukannya seperti prioritas. Dia pikir kamu akan selalu ada, tapi dia salah. Dia akan belajar bagaimana rasanya dibuang. Nomor 2, ilusi kekuasaan. Dia pikir dia memiliki kendali atasmu. Dia pikir dia bisa mendikte syarat-syarat hubungan. Dia pikir dia bisa memutuskan kapan harus berbicara denganmu, kapan harus bertemu denganmu,
kapan harus mengakui keberadaanmu, dan yang terburuk, kamu mengizinkannya. Dia tahu dia memiliki kekuasaan karena kamu tidak pernah pergi. Dia tahu dia bisa mengabaikan pesanmu, membatalkan rencana, menghilang di menit-menit terakhir, dan kamu akan tetap kembali, tetap berusaha lebih keras, tetap mengejar. Wanita mendambakan kekuasaan dalam hubungan. Mereka mendambakan perasaan menjadi orang yang diinginkan, dikejar, dan diobsesikan. Saat mereka merasa sepenuhnya memilikimu, minat mereka mati. Mengapa menurutmu wanita selalu mengejar pria yang hampir tidak memberi mereka perhatian? Mengapa menurutmu mereka mengabaikan pria yang menunjukkan cinta tetapi mengejar pria yang memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak ada? Karena wanita tidak menginginkan apa yang bisa mereka dapatkan dengan mudah. Dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau dan kamu tidak akan pernah pergi. Dia pikir dia bisa menjadikanmu rencana cadangan saat dia menjelajahi pilihan lain. Dia pikir dia bisa menahanmu seperti polis asuransi jika hal-hal tidak berjalan baik dengan pria yang sebenarnya dia inginkan, dan dia benar karena kamu membiarkannya. Setiap kali kamu memaafkan ketidakhormatannya, setiap kali kamu memberinya kesempatan lain, setiap kali kamu mengabaikan tanda-tanda bahaya, kamu membuktikannya benar. Kamu mengonfirmasi keyakinannya bahwa kamu lebih membutuhkannya daripada dia membutuhkanmu, dan pria yang kurang membutuhkan wanita selalu memegang kendali. Mulai hari ini, dia tidak lagi mengendalikanmu. Dia tidak lagi mendikte bagaimana segala sesuatunya berjalan. Dia tidak lagi bisa bermain-main dengan emosimu, menghilang saat dia mau, lalu kembali saat dia merasa ingin. Kekuasaan itu hilang. Dia akan mengalami sesuatu yang tidak pernah dia duga, seorang pria yang benar-benar tidak peduli lagi, dan tidak ada yang akan menghancurkannya lebih dari itu. Nomor 3, dia tidak pernah memilihmu, dia memanfaatkanmu. Kamu tidak pernah menjadi pilihan pertamanya. Dia hanya membiarkanmu ada karena kamu berguna. Kamu memberinya validasi, dukungan emosional, dan perhatian kapanpun dia membutuhkannya. Tapi apakah dia pernah benar-benar memilihmu? Apakah dia pernah memprioritaskanmu? Apakah dia pernah berusaha keras untuk membuatmu merasa istimewa, penting, dan dihargai? Tidak, dia membiarkanmu mengajaknya kencan, tetapi dia mengirim pesan ke pria lain sepanjang waktu. Dia mencurahkan isi hatinya tentang masalahnya dengan pria, tetapi dia tidur dengan mereka di belakangmu. Dia membuatmu merasa ada peluang, seolah-olah jika kamu terus membuktikan diri, mungkin suatu hari dia akan melihat nilaimu. Tapi dia tidak pernah berencana untuk memilihmu. Wanita tahu persis pria mana yang benar-benar mereka inginkan dan pria mana yang mereka simpan sebagai cadangan. Dia tahu kamu menginginkannya, dia tahu kamu selalu tersedia. Dia tahu kamu akan menunggu, dan dia memanfaatkan itu. Dia memanfaatkanmu sebagai penyangga emosional. Dia membiarkanmu ada saat dia membutuhkan perhatian, saat dia merasa kesepian, saat segala sesuatunya tidak berjalan baik dengan pria yang sebenarnya dia inginkan. Kamu adalah jaring pengamannya, dan ketika dia menemukan sesuatu yang lebih baik, dia membuangmu seolah-olah kamu tidak pernah berarti. Dan sekarang dia pikir dia bisa kembali kapanpun dia mau. Dia pikir dia bisa mengirimimu pesan entah dari mana, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, masuk kembali ke dalam hidupmu kapanpun itu nyaman baginya. Tapi dia akan mengalami kejutan yang tidak menyenangkan, karena sekarang kamu bukan lagi pria yang dia kenal dulu. Kamu tidak lagi menunggu, kamu tidak lagi tersedia, kamu bukan lagi pria yang akan menerima sedikit perhatian apapun yang dia putuskan untuk berikan. Dia akan menyesali segalanya saat dia menyadari bahwa kamu benar-benar pergi, bahwa dia tidak lagi memiliki akses kepadamu, bahwa kamu tidak lagi peduli padanya. Itu akan menghancurkannya, karena wanita selalu kembali, bukan karena mereka mencintaimu, bukan karena mereka merindukanmu, tetapi karena mereka benci kehilangan kendali. Dia pikir dia telah menguncimu selamanya. Dia pikir dia bisa membiarkanmu ada dalam hidupnya dengan persyaratannya. Dia pikir dia bisa pergi dan kembali kapanpun dia mau, tetapi sekarang dialah yang dibuang. Sekarang dia merasakan persis apa yang kamu rasakan, kebingungan, penolakan, frustrasi karena mengetahui bahwa seseorang yang pernah kamu miliki kini hilang selamanya. Dia pikir kamu akan selalu ada, tetapi dia salah. Dia pikir dia memiliki kekuasaan atasmu, tetapi sekarang kamu tidak tersentuh. Dia pikir dia bisa menggantikanmu, tetapi sekarang kamulah yang tidak akan pernah dia dapatkan kembali, dan itulah pergeseran kekuasaan yang paling utama. Nomor 4. Pergeseran kekuasaan instan. Semuanya berubah saat kamu berhenti menjadi pria yang menunggu.
Saat kamu berhenti mengejar, saat kamu berhenti menjelaskan dirimu, saat kamu berhenti mencari persetujuan, kamu langsung menjadi pria yang berbeda di matanya. Wanita tidak merespons logika, mereka merespons emosi. Dia tidak pernah menghormati kesabaranmu, dia tidak pernah menghargai kebaikanmu. Dia hanya bereaksi terhadap ketakutan, ketidakpastian, dan pergeseran emosional yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia kehilangan sesuatu yang berharga. Saat kamu selalu ada, selalu merespons, selalu membuatnya merasa aman, dia tidak pernah harus mendapatkan apapun, dia tidak pernah harus mengejar, dia tidak pernah harus ragu. Tetapi saat dia merasakan kehadiranmu, saat dia merasakan kekosongan di mana perhatianmu dulu berada, saat itulah dia mulai mempertanyakan segalanya. Wanita berkembang dalam ketidakstabilan emosional, hal yang tidak diketahui membuat mereka gila. Jika dia terbiasa bangun dengan pesan darimu setiap pagi, jika dia terbiasa mengetahui kamu akan selalu tersedia saat dia membutuhkan validasi, jika dia terbiasa memiliki energimu, saat kamu menghilangkannya, dia dilemparkan ke dunia kebingungan, dan wanita benci kebingungan. Dia tidak menginginkan pria yang sepenuhnya dia pahami, dia menginginkan pria yang tidak bisa dia prediksi. Pria yang membuat wanita terobsesi, pria yang tidak bisa mereka lupakan, pria yang mereka sesali kehilangannya, selalu adalah pria yang tidak pernah membiarkan diri mereka dipecahkan. Jika seorang wanita sepenuhnya memahamimu, jika dia bisa mengantisipasi langkahmu selanjutnya, jika dia tahu kamu selalu tersedia, kamu selesai di benaknya. Tetapi saat dia tidak tahu di mana posisimu, saat dia mulai bertanya-tanya apakah dia salah perhitungan, jika dia tiba-tiba merasa seperti kehilangan sesuatu yang dia anggap remeh, saat itulah obsesi dimulai. Kamu tidak pernah kehilangan seorang wanita dengan tidak tersedia, kamu hanya kehilangannya dengan terlalu mudah diprediksi. Saat kamu beralih dari pria yang selalu ada menjadi pria yang bergerak tanpa penjelasan, kamu menjadi sesuatu yang langka, kamu menjadi sesuatu yang berharga. Ketakutan terburuk seorang wanita adalah menyadari bahwa pria yang pernah diabaikan kini berada di luar jangkauannya. Inilah mengapa wanita kembali ke mantan yang tidak pernah memberi mereka penutupan, inilah mengapa mereka menguntit media sosial pria yang mereka tolak bertahun-tahun yang lalu, inilah mengapa mereka tiba-tiba merindukanmu setelah kamu melanjutkan hidup. Ini bukan tentang cinta, ini tentang kendali. Wanita benci gagasan bahwa seorang pria yang pernah mereka kendalikan kini menjadi pria yang tidak bisa mereka pengaruhi lagi. Itulah yang membuat mereka gila. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu pria yang dia takut kehilangan, atau pria yang dia simpan sebagai rencana cadangan? Jika dia tidak pernah harus bertanya-tanya apakah kamu akan selalu ada, dia tidak pernah benar-benar menghargaimu. Tetapi jika kamu tiba-tiba menjadi pria yang pergi tanpa sepatah kata pun, tanpa penjelasan, tanpa memberinya reaksi emosional yang dia harapkan, kamu akan menanam benih di benaknya yang akan tumbuh menjadi penyesalan. Wanita tidak menyesal kehilangan pria yang memohon, mereka menyesal kehilangan pria yang menghilang tanpa menoleh ke belakang. Nomor 5, keheningan adalah senjata paling mematikanmu. Wanita tidak tahan diabaikan, itu adalah kriptonite mereka. Saat seorang wanita merasakan bahwa seorang pria telah kehilangan minat, dia akan melakukan segala daya untuk mencoba mendapatkan minat itu kembali. Tetapi dia tidak akan melakukannya melalui logika, dia tidak akan tiba-tiba bangun suatu hari dan menyadari bahwa dia memperlakukanmu dengan buruk, dia tidak akan tiba-tiba merasa bersalah karena mendorongmu menjauh. Tidak, dia hanya akan mulai peduli ketika dia merasakan efek dari keheninganmu. Inilah mengapa no kontak sangat kuat. Saat kamu berhenti merespons, berhenti bereaksi, berhenti memberinya validasi emosional apapun, dia memasuki keadaan panik. Dia akan mulai mengujimu, dia akan mulai mencoba mendapatkan reaksi darimu. Dia mungkin mengirimimu pesan acak hanya untuk melihat apakah kamu akan merespons, dia mungkin secara tidak sengaja menabrakmu, dia mungkin memposting foto-foto provokatif di media sosial dengan harapan kamu akan berkomentar. Tetapi kamu tidak melakukan apapun. Keheninganmu akan menyakitinya lebih dari argumen apapun. Wanita mengharapkan drama, mereka mengharapkan emosi, mereka mengharapkan pertengkaran. Ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka tersesat. Dia mengharapkanmu menjadi lemah, dia mengharapkanmu untuk tetap di sana, dia mengharapkanmu untuk bereaksi, mencoba memperbaiki keadaan, membuktikan nilaimu. Tetapi ketika kamu tetap diam, ketika kamu tidak memberinya apapun, kamu memaksanya untuk duduk sendirian dengan pikirannya, sendirian dengan penyesalannya, dan itu akan memakannya hidup-hidup.
Kamu tidak perlu memberitahu seorang wanita bahwa dia salah, kamu tidak perlu menjelaskan mengapa kamu selesai, kamu tidak perlu membuktikan nilaimu. Saat kamu menghilangkan energimu dari hidupnya, dia akan merasakan kehilangan itu, dan yang terburuk baginya, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Wanita terbiasa dengan pria yang memohon, pria yang berdebat, pria yang mencoba memperbaiki keadaan. Tetapi ketika dia kembali mencari perhatian, mencari validasi, mencari tahu apakah dia masih memiliki kekuasaan atasmu, dan dia hanya menemukan keheningan, saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki kendali, dan saat itulah dia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Nomor 6, cara memicu penyesalan mendalam. Penyesalan bukanlah tentang perasaan, ini tentang kehilangan. Seorang wanita tidak menyesal kehilangan seorang pria karena dia tiba-tiba menyadari betapa hebatnya dia menyesal kehilangannya ketika dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah menjadi miliknya lagi. Inilah mengapa keheninganmu tidak cukup, kamu harus menjadi pria yang begitu jauh di luar jangkauannya sehingga dia tidak bisa menyentuhmu, memengaruhimu, atau memengaruhi dirimu dengan cara apapun. Kamu harus meningkatkan diri, naik level dalam segala hal. Jika dia meninggalkanmu dengan berpikir kamu rata-rata, kamu harus menjadi luar biasa. Jika dia meninggalkanmu dengan berpikir dia memiliki kendali, kamu harus menjadi tidak tersentuh. Jika dia meninggalkanmu dengan berpikir kamu lemah, kamu harus menjadi pria yang begitu kuat sehingga dia menyesal meremehkanmu. Ini berarti pergi ke gym dengan disiplin yang tidak pernah dia duga kamu miliki. Ini berarti memperbaiki keuanganmu, fokus pada tujuanmu, membangun kerajaanmu sendiri. Ini berarti mengelilingi dirimu dengan wanita yang lebih baik yang menghargaimu apa adanya. Ini berarti tidak pernah membiarkannya kembali ke dalam hidupmu, karena saat dia menyadari bahwa dia kehilangan seorang pria yang menjadi hadiah, penyesalannya akan menjadi tak tertahankan. Dia akan memikirkanmu setiap kali dia melihatmu melakukan yang lebih baik, dia akan memikirkanmu ketika dia bersama pria yang dia pilih daripada kamu, menyadari bahwa dia adalah penurunan, dia akan memikirkanmu ketika dia sendirian menggulir foto-foto lama, bertanya-tanya mengapa dia pernah melepaskanmu, dan yang terburuk baginya, dia tidak akan pernah bisa memilikimu kembali. Itulah cara kamu menang. Pria yang memohon perhatiannya kalah, pria yang menghilang dan membangun dirinya menjadi sesuatu yang lebih besar menjadi tak terlupakan. Dia ingin memperlakukanmu seperti pilihan, dia pikir dia memiliki kekuasaan atasmu, dia pikir dia selalu bisa kembali, sekarang dia tahu dia tidak akan pernah bisa. Nomor 7, mengapa dia akan kembali? Tetapi kamu tidak akan peduli. Dia pergi dengan berpikir dia bisa melakukan yang lebih baik, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia memiliki pilihan, bahwa dunia penuh dengan pria yang lebih baik yang menunggunya. Dia percaya dia bisa meninggalkanmu, menggantikanmu, meningkatkan diri. Dia tidak merasa bersalah, tidak ragu-ragu, tidak berpikir dua kali, karena dia berasumsi kamu akan selalu menjadi pilihan. Dia pergi mencari sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih menarik, sesuatu yang akan membuatnya merasa hidup. Tetapi apa yang dia temukan malah kekecewaan. Pria yang dia pikir lebih baik darimu memperlakukannya seolah-olah dia bukan apa-apa, mereka tidak pernah menghargainya di luar penampilannya, mereka tidak pernah peduli dengan emosinya, mereka tidak pernah memberikan keamanan, kenyamanan, dan kekaguman yang pernah kamu berikan padanya. Dia menyadari terlambat bahwa kamu adalah pria yang benar-benar peduli, tetapi sekarang kamu tidak peduli lagi. Wanita hanya kembali ketika mereka merasakan ketidakpedulianmu. Ketika kamu mengejarnya, ketika kamu mengirim pesan duluan, ketika kamu memberikan semua energimu, dia memegang kendali, dia merasa kuat, dia merasa superior. Tetapi sekarang dia merasakan kehadiranmu seperti kekosongan yang dingin dan kosong. Dia pergi untuk mengirimimu pesan, tetapi berhenti, dia mulai mengetik, lalu menghapusnya, dia ingin menjangkau, tetapi dia ragu-ragu, karena jauh di lubuk hatinya dia tahu dia kehilanganmu. Dia pikir dia bisa menggantikanmu, tetapi tidak ada pria yang memberinya apa yang kamu lakukan, tidak ada pria yang memandangnya seperti yang kamu lakukan, tidak ada pria yang cukup peduli untuk melihat di luar penampilannya, dan ketika wanita mulai merasa tidak diinginkan, ketika mereka mulai merasa seperti mereka tidak lagi memiliki kekuasaan atas seorang pria yang pernah mereka kendalikan, mereka panik. Tiba-tiba dia memeriksa media sosialmu, mencari tanda-tanda bahwa kamu telah melanjutkan hidup, dia melihat-lihat foto-foto lama, pesan-pesan lama, mengingat siapa kamu dulu, dan untuk pertama kalinya dia mulai menyesal. Tetapi sekarang kamu bukan lagi pria yang dia tinggalkan, kamu telah naik level,
Kamu lebih kuat, kamu lebih bijaksana, kamu lebih sukses, kamu bahkan tidak memikirkannya lagi, dan itulah yang membuatnya gila. Dia akan menemukan alasan untuk mengirimimu pesan, dia akan mengirim pesan acak berpura-pura seperti dia hanya ingin memeriksa, dia akan mengatakan dia merindukan energi yang kamu miliki, dia akan mencoba membangkitkan kenangan lama dengan harapan untuk melekatkan dirinya kembali padamu, tetapi kamu tidak bereaksi, kamu melihatnya apa adanya, seorang wanita yang hanya menghargai apa yang tidak bisa dia miliki. Ini adalah momen ketika kebanyakan pria gagal. Ketika dia kembali, pria yang lemah membiarkannya masuk, dia melihat pesannya dan merasakan harapan, dia mulai berbicara dengannya lagi, memberinya perhatian yang dia dambakan, dia pikir dia telah berubah, dia pikir dia menyadari nilainya sekarang, tetapi dia belum berubah, dia hanya kehilangan kendali dan ingin mendapatkannya kembali. Dia tidak merindukanmu, dia merindukan validasi yang kamu berikan, dia tidak menyesal menyakitimu, dia menyesal bahwa kamu tidak lagi terpengaruh olehnya. Inilah mengapa kamu tidak boleh kembali, tidak pernah menjawab pesannya, tidak pernah menghibur manipulasinya, karena saat kamu membiarkannya masuk kembali, dia akan mengingatkanmu persis mengapa kamu pergi. Dia mendapat kesempatannya, dia memilih untuk pergi, sekarang dia harus hidup dengan konsekuensinya, kamu telah melampauinya. Nomor 8, menjadi pria yang tidak bisa dia jangkau. Ada alasan mengapa wanita mengejar pria yang tidak bisa mereka miliki. Ada alasan mengapa wanita kehilangan tidur karena pria yang tidak peduli. Ada alasan mengapa wanita selalu mengingat orang yang lolos. Ini bukan keberuntungan, bukan kebetulan, ini psikologi. Wanita tidak menghargai pria yang sepenuhnya mereka pahami, mereka tidak mendambakan pria yang mudah dibaca, mereka tidak terobsesi pada pria yang terlalu tersedia. Pria yang menghantui pikiran mereka, pria yang mereka sesali kehilangannya, pria yang mereka kejar selama bertahun-tahun, selalu adalah pria yang berada di luar jangkauan, dan itulah pria yang harus kamu jadikan dirimu. Seorang wanita tidak boleh merasa memiliki dirimu, dia tidak boleh merasa memiliki akses penuh kepadamu, dia tidak boleh merasa telah memahami dirimu. Wanita adalah makhluk emosional, mereka membutuhkan misteri, mereka membutuhkan ketidakpastian, mereka perlu merasa seperti mereka terus-menerus mendapatkan perhatianmu, waktumu, validasimu. Saat dia merasa aman, saat dia merasa memegang kendali, saat dia tahu kamu akan selalu ada, ketertarikannya mati. Wanita mengejar pria yang bergerak seperti hantu, pria yang tidak pernah membiarkan mereka merasa sepenuhnya aman, pria yang menghilang dan kembali dengan persyaratan mereka sendiri, pria yang membuat mereka menebak-nebak, pria yang tidak menjelaskan diri mereka, yang tidak mencari persetujuan, yang tidak membutuhkan izin untuk menjadi diri mereka sendiri, dan inilah kuncinya, kamu tidak boleh membiarkan seorang wanita merasa memiliki dirimu sepenuhnya. Jika dia merasa memiliki kendali penuh atas emosimu, jika dia tahu dia bisa menekan tombolmu, jika dia tahu dia bisa membuatmu cemburu, jika dia tahu bahwa satu pesan darinya bisa membawamu kembali ke dunianya, dia tidak akan pernah menghormatimu. Wanita hanya menghormati pria yang mengendalikan diri mereka sendiri. Kamu harus menjadi pria yang begitu fokus pada dirinya sendiri, misinya, hidupnya, kemajuannya, sehingga tidak ada wanita, bahkan yang paling cantik, bahkan yang paling menggoda, bahkan yang paling manipulatif, yang bisa menariknya dari jalannya. Inilah mengapa wanita terobsesi pada pria yang kuat, mereka tertarik pada pria yang tidak membutuhkan mereka, yang tidak mengejar mereka, yang tidak memprioritaskan mereka di atas tujuan mereka. Karena seorang wanita ingin merasa seperti dia mengejar sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya dia miliki. Ini berarti tidak pernah sepenuhnya tersedia. Dia tidak boleh merasa seperti dia bisa mendapatkan perhatianmu kapanpun dia mau. Jika dia mengirim pesan, jangan selalu membalas langsung. Jika dia menelepon, kamu tidak selalu tersedia. Dia harus selalu merasa seperti waktumu didapatkan, bukan diberikan. Bergerak dengan tujuan, seorang wanita harus merasa seperti dia bukan prioritasmu. Kamu terlalu sibuk membangun, terlalu fokus pada misimu, terlalu terkunci pada tujuanmu sendiri untuk menjatuhkan segalanya untuknya. Menjadi pria yang mustahil untuk digantikan, pria rata-rata itu lemah, emosional, membutuhkan, putus asa untuk validasi wanita. Kamu harus menjadi kebalikannya, seorang pria yang begitu langka, begitu disiplin, begitu bernilai tinggi, sehingga kehilanganmu adalah penyesalan permanen. Inilah yang membuat seorang wanita mendambakanmu, inilah yang membuatnya mengingatmu, inilah yang membuatnya memikirkanmu lama setelah kamu pergi. Wanita tidak bisa melepaskan diri secara emosional dari pria yang tidak pernah membiarkan mereka sepenuhnya memiliki dirinya.
Tetapi jika kamu melakukan kesalahan dengan menjadi terlalu tersedia, terlalu mudah ditebak, terlalu mudah, dia akan menggantikanmu tanpa ragu-ragu, dan itulah mengapa kamu harus selalu tetap menjadi pria yang tidak bisa sepenuhnya dia jangkau. Pria yang menang di dunia ini tidak mengejar, mereka tidak memohon, mereka tidak menunggu validasi wanita, mereka sudah utuh, lengkap, dominan, dan tidak tersentuh, dan itulah mengapa wanita menghabiskan seluruh hidup mereka mengejar mereka. Nomor 9, seni menghilang sepenuhnya. Langkah kekuatan terbesar yang pernah kamu lakukan bukanlah berdebat, bukan membuktikan diri, bukan mencoba menjelaskan mengapa kamu pergi. Langkah kekuatan terbesar adalah menghilang sepenuhnya, tanpa sepatah kata pun, tanpa peringatan, tanpa penutupan. Kebanyakan pria gagal karena mereka membutuhkan penutupan. Mereka merasakan dorongan untuk menjelaskan diri, untuk dipahami, untuk membuatnya menyadari betapa buruknya dia memperlakukan mereka. Tetapi kenyataannya adalah dia sudah tahu. Dia tahu dia bermain-main, dia tahu dia menganggapmu remeh, dia tahu dia menguji kesabaranmu. Tetapi dia melakukannya karena dia tidak pernah berpikir kamu akan pergi. Alasan menghilang begitu kuat adalah karena itu memicu ketakutan terbesar seorang wanita, benar-benar dilupakan. Ketika seorang wanita merasakan bahwa seorang pria masih tersedia secara emosional, masih bereaksi, masih terlibat, dia tidak merasa hilang. Bahkan jika kamu marah, bahkan jika kamu berdebat, bahkan jika kamu mencoba membuatnya melihat kesalahannya, kamu masih memberinya perhatian, dan selama dia memiliki itu, dia masih memegang kendali. Tetapi ketika kamu menghilang, ketika kamu berhenti menelepon, berhenti mengirim pesan, berhenti memeriksa media sosialnya, berhenti bereaksi sepenuhnya, dia merasakannya. Dia merasakannya lebih dari kata-kata apapun yang bisa kamu ucapkan. Wanita takut diabaikan lebih dari mereka takut ditolak. Seorang wanita yang ditolak masih bisa berpegang pada harapan, dia bisa berkata pada dirinya sendiri, mungkin dia hanya kesal, mungkin dia masih peduli, mungkin aku bisa memperbaikinya. Tetapi seorang wanita yang benar-benar diabaikan, seorang wanita yang menyadari bahwa dia tidak memiliki dampak apapun pada emosimu, saat itulah dia benar-benar memahami bahwa dia telah kehilangan semua kendali. Inilah mengapa begitu banyak wanita terobsesi dengan pria yang pergi tanpa penjelasan. Itu meninggalkan mereka dengan pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab, itu memaksa mereka untuk merenung, bertanya-tanya, meragukan diri mereka sendiri. Mereka mulai memutar ulang masa lalu, mempertanyakan segalanya, mencoba mencari tahu di mana semuanya salah. Dan saat itulah penyesalan mulai meresap. Dia mulai memeriksa ponselnya lebih sering, menunggu pesan yang tidak pernah datang, dia mulai melihat-lihat foto-foto lama, pesan-pesan lama, mencari petunjuk, dia mulai menyebut namamu dalam percakapan, mencoba memahami mengapa kamu tidak kembali seperti semua pria lain. Dan ketika dia menyadari bahwa kamu tidak akan kembali, saat itulah penyesalan menghancurkannya. Masalahnya adalah kebanyakan pria tidak berkomitmen untuk menghilang. Mereka tetap diam selama beberapa hari, seminggu, mungkin sebulan, tetapi kemudian dia mengirim pesan, "Hei, sederhana," dan mereka hancur. Mereka membalas, mereka membiarkannya masuk kembali, dan saat dia mendapatkan respons itu, kekuasaan kembali di tangannya. Kamu harus memahami ini, saat kamu menghilang, kamu tidak boleh kembali, tidak peduli seberapa banyak dia menjangkau, tidak peduli alasan apa yang dia buat, tidak peduli seberapa banyak dia berpura-pura peduli. Dia tidak menghargaimu sebelumnya. Jika dia benar-benar menghormatimu, dia tidak akan bermain-main, dia tidak akan tidak menghormatimu, dia tidak akan memperlakukanmu seperti pilihan. Pada saat dia menyadari apa yang dia hilangkan, seharusnya sudah terlambat. Menghilang sepenuhnya bukanlah tentang balas dendam, ini tentang harga diri. Ini tentang membuat pernyataan bahwa begitu kamu pergi, kamu tidak kembali. Ini tentang menunjukkan padanya bahwa kamu adalah satu-satunya pria yang tidak pernah bisa dia manipulasi, tidak pernah dia kendalikan, tidak pernah dia gunakan untuk validasi emosionalnya sendiri. Inilah yang membuatnya menyesal kehilanganmu selamanya. Nomor 10, pelajaran terakhir. Dia bukan lagi masalahmu. Dia tidak pernah seharusnya menjadi prioritasmu. Fokusmu, waktumu, energimu tidak pernah seharusnya berputar di sekitar seorang wanita yang tidak menghargaimu. Tetapi terlalu lama kamu membiarkannya mengambil ruang di pikiranmu, di hatimu, di emosimu. Kamu membuatnya terlalu penting, tetapi sekarang dia bukan lagi masalahmu. Pergeseran kekuasaan terakhir terjadi bukan ketika dia menyesal kehilanganmu, bukan ketika dia kembali,
bukan ketika dia akhirnya menyadari nilaimu, tetapi ketika kamu benar-benar berhenti peduli. Dia bisa mengirimimu pesan besok, dia bisa muncul di depan pintumu, dia bisa menangis, meminta maaf, mengatakan dia membuat kesalahan, mengatakan dia menyadari dia salah, dan itu tidak akan penting, karena versi dirimu yang menginginkan validasinya tidak lagi ada. Inilah yang disebut kebebasan emosional sejati. Ini adalah momen ketika kamu tidak lagi mencari balas dendam, tidak lagi berharap dia merasakan sakit, tidak lagi ingin dia melihat kesuksesanmu hanya untuk membuktikan sesuatu, karena pada saat itu, dia tidak relevan. Saat inilah dia benar-benar kalah, karena sekarang dialah yang memikirkanmu sementara kamu telah benar-benar melanjutkan hidup. Dia terjebak dengan kenangan pria yang pernah dianggap remeh tetapi tidak akan pernah bisa dia miliki lagi, dan itulah kemenangan tertinggi. Fokusmu sekarang harus pada dirimu sendiri, menjadi versi dirimu yang terkuat, terpintar, terkuat, membangun kehidupan yang begitu penuh, begitu bermanfaat, begitu berorientasi pada tujuan sehingga pemikiran tentang seorang wanita yang pernah memperlakukanmu sebagai pilihan bahkan tidak terlintas di benakmu. Karena begitu kamu menjadi pria itu, tidak ada wanita yang akan pernah bisa mengendalikanmu lagi. Dia ingin bermain-main, dia ingin menguji kesabaranmu, dia ingin melihat apakah kamu akan selalu ada, sekarang dia tahu jawabannya. Jika video ini membuka matamu, komentari, saya adalah hadiah, sekarang juga, karena itulah tepatnya dirimu. Berlangganan saluran ini jika kamu menolak untuk menjadi pilihan lagi. Saluran ini membutuhkan dukunganmu. Ketika kamu berlangganan, YouTube merekomendasikan konten ini kepada lebih banyak pria yang perlu mendengar kebenaran ini. Tetap kuat, tetap tak tersentuh. Dia pikir dia bisa menggantikanmu, sekarang dia tahu dia tidak bisa.